Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, Partner Indonesia Berdaya Mulia. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sahabat profesional yang berbahagia. Alhamdulillah tiba pada saat kesempatan siang hari ini di tanggal 26 Juli 2020 bertepatan pada 1 tahun Nusa Daya Mulia. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita masih dapat bertemu, bertatap muka di suatu tempat yang insya Allah tempat yang mulia ini dalam acara 1 tahun atau syukuran Nusa Daya Mulia. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu, sobat profesional yang berbahagia. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan saya Agus Padri selaku pembawa acara pada kesempatan siang hari ini, dan alhamdulillah patut kita syukuri dan kita banggakan telah hadir bersama di hadapan kita semua, yakni yang terhormat selamat siang Coach Nur Saudi STMM. Beliau adalah CEO atau founder dari Nusa Daya Mulia. Dan telah hadir juga di sebelah kiri saya Coach Fatah Mubarak. Selamat siang. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari Nusa Daya Mulia. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu, sahabat profesional yang berbahagia, untuk mengawali agenda kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan cerita-cerita sedikit atau kita bertanya jawab mengenai sejarah berdirinya Nusa Daya Mulia, yang alhamdulillah tepat pada hari ini, di hari Ahad atau hari Minggu di tanggal 26 Juli 2020, Nusa Daya Mulia menginjak usia yang ke-1 tahun, alhamdulillah. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu. Mungkin yang pertama saya akan menanyakan kepada Coach Fatah Mubarak untuk menyampaikan sedikit cerita tentang Nusa Daya Mulia. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Coach Agus, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Sobat NDM semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya hari ini adalah tadi sudah disampaikan dengan luar biasa oleh Coach Agus bahwasanya hari ini tepat 1 tahun atau anniversary Nusa Daya Mulia yang pertama. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kesempatan pada kita sehingga Nusa Daya Mulia masih diberi kesempatan untuk tetap eksis berdiri. Walaupun memang baru 1 tahun, ini baru tahun pertama, tapi kita percaya bahwasanya Nusa Daya Mulia ini menjadi entitas atau komunitas dan juga perusahaan yang memiliki cita-cita, memiliki tujuan sebagai perusahaan atau lembaga yang memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatah Mubarak. Kebetulan juga alhamdulillah diamanahkan sebagai Direktur Utama di CV Nusa Daya Mulia. Jadi CV Nusa Daya Mulia ini nanti lebih lanjutnya diceritakan oleh Coach Nur Saudi, yang beliau sebagai founder kita atau pendiri dari Nusa Daya Mulia, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Tapi sedikit informasi buat Sobat NDM semuanya, Nusa Daya Mulia ini berdiri pada tanggal 26 Juli 2019, memiliki cita-cita ingin berkontribusi untuk Indonesia,
agar Indonesia ini memiliki daya saing tinggi dan juga karakter yang mulia. Dan visi ini kita sampaikan untuk semua kalangan. Jadi terutama anak-anak muda, karena Nusa Daya Mulia ini dibentuk atau dibangun dari anak-anak muda juga, dan juga semangat pejuang anak muda gitu ya. Jadi dari kalangan anak-anak muda kemudian sampai profesional, dan juga mungkin anak-anak dari segmen mungkin SD, SMP, SMA, kita ajak bareng-bareng bahwasanya yuk mari bareng-bareng untuk membuat Indonesia ini memiliki sumber daya manusianya atau generasinya ini memiliki daya saing tinggi dan karakter mulia. Mungkin sedikitnya begitu Coach Agus. Nanti saya jelaskan lagi untuk beberapa unit-unit bisnisnya. Terutama kita awal terbentuk itu kita ada 5 unit bisnis. Jadi unit bisnis yang memang kita bentuk di Nusa Daya Mulia ini kita fokuskan, kita perjuangkan untuk dalam rangka menunjang visi kita menjadi lembaga atau perusahaan yang memiliki kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia. Begitu Coach Agus. Ya, alhamdulillah sobat NDM, Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, baru saja kita dengarkan bersama yakni sedikit cerita dari Direktur Utama Nusa Daya Mulia yakni Coach Fathah Mubarok yang sedikit tadi menjelaskan bagaimana NDM mempunyai cita-cita untuk menuju Indonesia yang berdaya saing tinggi dan berkarakter mulia. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu sobat profesional yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan dengarkan sejarah berdirinya dari Nusa Daya Mulia yang akan disampaikan langsung oleh CEO atau founder dari Nusa Daya Mulia yakni Coach Nur Saudi STMM. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Coach Fathah Mubarok selaku Direktur Utama dari Nusa Daya Mulia, Coach Agus Fadri selaku tim, dan yang hadir di acara ini ada Coach Jimmy. Selamat siang, assalamualaikum. Kemudian Coach Jimmy ini adalah Ketua Yayasan Pemuda Ibadur Rahman yang menjadi embrio dari Spirit Nusa Daya Mulia hadir. Kemudian juga hadir beberapa kawan kita undang sesuai dengan protokol pencegahan COVID saat ini. Saya sebut satu persatu, ada Coach Aden, kemudian ada Coach Iskandar, ada Coach Tommy, ada Coach Padi ya, kemudian Coach Anjas, Coach Bahan, kemudian Coach Yuyus, Coach Denny, Coach Reza, kemudian Coach Rahman dan Coach Ilham. Ini semuanya adalah tim yang ada di NDM yang menjadi spirit dan partner kita semua. Siang ini saya bersyukur sekali karena sebuah nilai kehidupan itu sesungguhnya diukur dari seberapa besar kontribusinya. Kita akan berusaha mengorganisir kontribusi kita ini sehingga memberikan nilai yang semakin besar. Dan predikat seorang manusia hidup itu ditentukan oleh bagaimana dia berkontribusi. Kalau kita sebagai seorang muslim, Quran surat Al-Mulk mengatakan ba'alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa nilai kehidupan kita ini pilihan sesungguhnya, dan kita akan berusaha memilih dengan menjadi orang-orang yang berkontribusi terbaik. Kontribusi terbaik ini tentunya membutuhkan prasyarat secara individu maupun secara sistem. Kita akan memberikan kontribusi semakin besar ketika kita mampu mengelola dengan satu sistem yang lebih baik. Spirit NDM pada prinsipnya adalah kontribusi yang berusaha ingin diberikan oleh komunitas-komunitas pemuda yang saat itu bergabung, yang coba menempa ketajaman fikir, kemudian ketajaman potensi, yang kemudian apa yang bisa kita kontribusikan dengan lebih baik. Makanya proses transformasi sampai akhirnya Nusa Daya Mulia, sebuah istilah Nusa ini adalah Nusantara.
kita ingin berkontribusi karena saat ini kita berada di Indonesia, maka kita akan berkontribusi di wilayah Nusantara. Aspek yang akan kita ambil adalah aspek sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia? Karena semua sumber daya yang ada tidak akan bisa berjalan menjadi satu sistem proses, menjadi satu produk, satu hasil tanpa ada manusia. Jadi manusia ini menjadi kunci, sama-sama sumber daya, tapi sekaligus sebagai subjek dari pelaksana sumber daya yang lain. Nah, manusia yang seperti apa? Siapa manusia ini? Maka selalu saya sampaikan bahwa spirit kontribusi itu adalah spirit bagaimana kita berpikir jauh ke depan. Kita berpikir besar. Kalau kita ingat cerita Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, maka ketika cicak meniup-niupkan api supaya api itu membesar. Tapi ternyata ada segolongan makhluk yang amat sangat kecil dari cicak, yang kemudian dia berusaha memadamkan api itu. Dan itu adalah seekor semut. Maka kemudian sang cicak ini mengejek, apakah mungkin seekor semut bisa memadamkan api yang digunakan untuk membakar manusia yang sosoknya jauh lebih besar. Bukan masalah berapa besar hasil yang didapatkan, tapi pada spirit atau semangat kontribusi yang ingin diberikan. Makanya sang semut mencari bulir air, kemudian diletakkan di api tersebut. Bulir letakkan di api tersebut. Yang tentunya tidak bisa memadamkan api itu, karena Allah SWT yang memadamkan api itu. Tapi spiritnya adalah spirit kontribusi begitu. Barangkali entitas Nusantara yang dimaksud adalah seluruh orang yang ada di Indonesia. Kalau kita pahami dalam satu waktu, seorang pribadi itu dia seorang anak, dia seorang ayah, dia seorang suami, dia seorang kawan, dia seorang karyawan, dia seorang pejabat, dia seorang camat, dia seorang perangkat desa, dia seorang bupati, dia seorang gubernur, atau bahkan seorang presiden sekalipun. Ini adalah kelompok-kelompok manusia yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Spirit kami adalah berusaha memberikan kontribusi agar seluruh manusia di Indonesia ini adalah mereka yang memiliki daya saing yang tinggi, kemudian memiliki karakter yang mulia. Karena dua hal ini yang kami rasa menjadi sebuah kunci keselamatan. Bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat. Pada konteks yang kita yakini bahwa orang yang memiliki daya saing tinggi, mereka adalah orang yang memiliki perhatian terhadap bagaimana mengatur kehidupan mereka gitu. Tentunya adalah orang yang sudah pasti harus didasari dengan spirit untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian karakter yang mulia ini adalah spirit-spirit yang tentunya didasari dengan spirit kekuatan iman gitu. Spirit-spirit bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ajaran syariatnya gitu. Karena kita berada di wilayah Indonesia, kita coba membawa nilai universalitas ini bahwa hukum universalitasnya bahwa orang itu akan memiliki sebuah karakter kesempurnaan manakala dua aspek dimiliki. Aspek yang pertama adalah aspek karakter, aspek yang kedua adalah aspek produktivitas. Nah, ini yang berusaha kita sentuh. Karenanya Nusa Daya Mulia ini berdasar pengalaman bersama dengan anak-anak muda yang berada di wilayah Kalideres, Cengkareng, Tangerang, yang sekira tahun mulai tahun berapa Coach Jimmy? 2016 kali ya, sekira tahun 2016 kita bersama dengan teman-teman ini, kemudian ada satu nama yang kita bikin menjadi sebuah yayasan, namanya Yayasan Pemuda Ibadur Rahman Indonesia, sekretariatnya ada di Kalideres, kemudian kita coba menempa dan kita terus bertransformasi, bahwa seseorang yang sudah dibekali, orang yang sudah disadarkan tentang hakikat penciptaan dirinya sebagai seorang hamba, maka proses selanjutnya adalah sebuah apa yang bisa dikontribusikan. Orang yang kokoh secara maknawiyahnya, secara pribadi, secara individu, secara keimanan, ketakwaan, kemudian kekokohan itu harus mentransformasi menjadi sebuah amal. Spiritnya adalah spirit buah, bukan hanya muncul dari sebatang pohon yang kemudian memiliki daun yang lebat, tapi harus juga ada buahnya.
Maka kemudian pemuda Ibadur Rahman ini mentransformasi kegiatan-kegiatan mulai tahun 2017 akhir 2018 ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh entitas anak-anak muda binaan ini, remaja-remaja ini kemudian melakukan kegiatan sosial. Makanya kita ada pemuda muslim, jargon pemuda peduli gitu. Dari pemuda Ibadur Rahman kemudian pemuda peduli, memiliki semangat sosial yang tinggi untuk terus berbagi dengan segala hal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian setelah kepedulian itu muncul, maka kita menuntut kontribusi yang jauh lebih besar. Kontribusi ini harus dikelola secara profesional, maka kemudian kita membuat tagline bersama dengan kawan-kawan pemuda Ibadur Rahman, pemuda peduli ini, tagline kita adalah pemuda profesional. Maka saat itu kemudian gagasan Nusa Daya Mulia ini bergulir di tahun 2019 dan kemudian kita lakukan berbagai hal untuk bisa mewujudkan spirit kita berkontribusi mewujudkan bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkarakter mulia. Insya Allah, semoga visi ini bisa terwujud. Kira-kira spiritnya dan histori serta filosofinya seperti itu, Coach Agus Patri. Mohon doanya dari seluruh sobat profesional sekalian bahwa ini adalah satu bentuk kontribusi kami. Makanya beberapa hal kita lakukan secara offline, ya kita lakukan kontribusi berkaitan dengan peningkatan produktivitasnya baik secara individu maupun komunitas, dan komitmen kita akan berikan semaksimal mungkin ya secara terbuka begitu ya. Silakan bisa bergabung bersama dengan komunitas kami di Pemuda Ibadur Rahman, kemudian di Pemuda Peduli, kemudian bersama dengan pemuda profesional kita akan sama-sama mewujudkan bangsa Indonesia, khususnya kalau di segmen pemuda adalah menjadi pemuda yang semakin profesional. Demikian Coach Agus sementara. Kita sambung lagi diskusinya. Baik, alhamdulillah teman-teman dan Bapak Ibu sahabat profesional yang berbahagia, sudah kita dengarkan bersama ya, ini sedikit cerita tentang Nusa Daya Mulia gitu. Dan untuk selanjutnya kami beri kesempatan sesi untuk bertanya bagi para teman-teman yang sudah hadir bersama kami di sini, karena tadi lupa, saya mau bertanya nih ke Coach Fatah Mubarok. Tadi kan Coach Fatah bilang di Nusa Daya Mulia ini mempunyai berbagai macam unit gitu ya. Nanti coba dijelaskan ada unit-unit apa saja di dalam Nusa Daya Mulia, nanti bisa dijelaskan supaya Bapak, Ibu, dan sahabat NDM dimanapun berada bisa mengetahui tentang apa sih Nusa Daya Mulia itu. Seperti itu. Coba dijelaskan. Baik, terima kasih Coach Agus. Sobat NDM, tadi kami sampaikan bahwasanya Nusa Daya Mulia untuk saat ini memiliki beberapa unit bisnis. Jadi artinya di unit bisnis ini kita fokuskan sebagai misi untuk mencapai visi kita, yaitu berkontribusi untuk Indonesia menjadi bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi dan karakter mulia. Ada 5 unit yang kita jalankan saat ini dan insya Allah akan tetap berkembang dan menjadi unit-unit yang besar insya Allah. Yang pertama adalah namanya Nusantara Berdaya Mulia. Jadi unit ini kita fokus kepada segmen atau dari bidang pelatihan. Jadi Nusa ini kita menangani tentang pelatihan dan juga consulting gitu, training dan consulting. Jadi Nusa Daya Mulia juga memfokuskan untuk berkontribusi dari segmentasi anak-anak, kemudian remaja, kemudian profesional, kita kemas dalam program di unit bisnis ini. Dan program-programnya, salah satu contoh yang kami sampaikan, contoh di segmentasi anak-anak itu biasanya kita sampaikan kepada anak-anak SD, kemudian SMP, SMA. Kita ada program namanya KAHAT, Karakter Anak Hebat. Jadi secara dirinci ini begitu kompleks dan secara runtutan atau isinya itu sangat kompleks sekali. Nanti mungkin kawan-kawan sobat NDM bisa cek langsung di website kita. Kita sudah cantumkan di website untuk lebih detailnya. Tetapi secara gambaran bahwasanya
berbagai pelatihan yang NDM sampaikan kepada kawan-kawan dan sobat NDM, kita berfokus kepada karakter yang mulia dan juga daya saing yang tinggi. Jadi di dalam program KAHAT itu, ada beberapa aspek yang biasa kita sampaikan, yaitu ada spiritual, emosional, gitu kan, ada dari segmen anak-anak, itu ada pelatihan, biasanya kita sampaikan di Super Camp. Jadi Super Camp ini sebagai tahapan awal agar anak-anak itu bisa memiliki kesadaran yang tinggi. Ketika seorang manusia atau mungkin diri kita, ketika sudah mendapatkan self-awareness, kesadaran diri, bahwasanya, oh saya sebagai pelajar gitu. Ketika saya sebagai pelajar, saya sadar bahwasanya tugas saya adalah belajar, mendapatkan nilai yang bagus, mengerjakan tugas-tugas. Ketika seorang anak mendapatkan kesadaran itu, maka seorang guru ataupun orang tua akan lebih mudah. Artinya, ketika seorang anak itu sudah mendapatkan kesadaran diri bahwasanya dia tugasnya apa, haknya apa, dia sudah lakukan, maka untuk mencapai cita-cita dia akan insya Allah lebih mudah. Dan tahapan-tahapan itu kita juga buat sebuah rancangan. Waalaikumsalam. Ini ahlan wa sahlan, direktur dari Rezal ID. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Coach Nur Saudi bahwasanya pemuda Ibadur Rahman ini memunculkan banyak sekali ya, alhamdulillah, perusahaan-perusahaan yang luar biasa yang tadi sudah disebutkan oleh Coach Nur Saudi, yang sudah legal yaitu Nusa Daya Mulia, cikal bakalnya dari pemuda Ibadur Rahman, kemudian yang baru hadir tadi direktur dari Rezal ID, kemudian ada juga dari Modernesia. Baik, saya lanjutkan. Untuk di Nusa itu, segmentasi contoh tadi adalah anak-anak, itu ada program namanya KAHAT. Kemudian di level mahasiswa, kita ada namanya KAMAT, karakter mahasiswa hebat. Secara rinci juga kita sudah cantumkan di website Nusa Daya Mulia. Kemudian di segmentasi profesional, kita sudah sampaikan juga, dicantumkan di YouTube kita. Nanti kawan-kawan dan sobat NDM bisa cek beberapa materi-materi yang sudah kita mulai aktif di-upload di YouTube. Jadi ini salah satu penunjang juga. Jadi di segmentasi profesional, di website juga sudah dicantumkan. Kita ada program-program yang memang terfokus. Misal contoh di ke-HRD-an, kemudian yang lain-lain itu ada. Nanti silahkan Sobat NDM bisa ikuti terus di YouTube channel NDM, Nusa Daya Mulia. Itu adalah unit yang pertama. Yang kedua, unitnya adalah NDM Bond. NDM Bond ini kita memfokuskan di bidang outbound training. Jadi ketika kawan-kawan, Sobat NDM yang memiliki kebutuhan untuk acara gathering perusahaan, kemudian ada acara-acara keluarga yang butuh refreshing, kita pergi ke tempat mungkin di villa atau di mana, dengan kita mencantumkan outbound sebagai segmen refreshingnya. Jadi NDM Bond ini memfokuskan diri di outbound training. Terus yang ketiga, kita ada NDM Organizer. NDM Organizer ini ada beberapa program juga, contohnya adalah ada NDM ketika kawan-kawan ada kebutuhan meeting atau kegiatan-kegiatan event, ini kita bisa handle. Kemudian ada NDM Wedding Organizer juga ada. Wedding Organizer ada dan beberapa lah. Jadi untuk di NDM Organizer ini kita beberapa program atau produk yang intinya adalah kita sebagai event organizer. Yang ketiga, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah NDM One namanya, Wonderful Nusantara. Wonderful Nusantara ini kita memfokuskan kepada segmen tour and travel. Jadi mungkin dari Sobat NDM ada kebutuhan tour, kemudian ada jalan-jalan kemana atau ada
ziarah atau mungkin keluar kota, kita punya unit yang siap, unit bisnya, kemudian timnya yang akan memandu dari sobat NDM semuanya. Kita punya tour guide-nya dengan SOP yang kita memiliki SOP yang luar biasa insya Allah. Jadi kawan-kawan dan sobat NDM bisa nanti sharing-sharing dan juga tanya-tanya terkait dengan bagaimana prosedural dan apa benefit yang sobat NDM akan dapatkan ketika berpartner dengan Nusa Daya Mulia. Dan yang terakhir adalah NDM NSA Publishing. NSA Publishing ini adalah unit yang berfokus kepada penerbitan buku. Jadi kita berharap dan juga kawan-kawan semuanya dari teman-teman pemuda Ibnu Rahman, kemudian terkhusus dengan tim dari Nusa Daya Mulia, kita menjadi generasi muda yang produktif. Generasi muda yang memiliki kebiasaan, yang memiliki sesuatu hal yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita gitu. Dan kita dituntut untuk menerbitkan sebuah buku. Dan NSA Publishing ini adalah rumah bagi kawan-kawan semuanya yang ingin menerbitkan buku, nanti bisa kita terbitkan dengan prosedural-prosedural yang nanti akan kita sampaikan ketika pengajuan penerbitan buku. Nah, itu adalah 5 unit yang saat ini kita fokuskan. Ya insya Allah selanjutnya kita berharap 5 unit ini menjadi unit-unit yang besar. Syukur-syukur bisa lingkupnya adalah nasional. Nanti kawan-kawan semuanya, terutama dari tim NDM, kemudian kawan-kawan dari pemuda Ibnu Rahman, ketika sudah nanti siap untuk membuka cabang-cabang di tempat tinggal masing-masing, NDM Nusa Daya Mulia siap mensupport gitu. Jadi kawan-kawan bisa sama-sama membesarkan Nusa Daya Mulia dengan cita-cita kita ingin sama-sama besar. Kita ingin sama-sama berkontribusi untuk Indonesia, untuk meningkatkan daya saing yang tinggi dan juga karakter yang mulia. Walaupun memang hari ini adalah baru 1 tahun, kalau ibarat seorang bayi itu baru mau belajar berjalan ya Coach. Kalau 1 tahun sudah ya, baru mau berjalan, baru awal-awal. Dan kita berharap 1 tahun ini adalah tonggak kita, awal kita untuk membesarkan Nusa Daya Mulia ini agar kita pelan-pelan nanti insya Allah berlari. Dengan visi kita ingin berkontribusi, benar-benar berkontribusi untuk bangsa Indonesia yang tercinta ini agar memiliki daya saing tinggi dan karakter yang mulia. Memiliki generasi-generasi bangsa yang terbaik yang berkontribusi untuk Indonesia tercinta. Begitu Coach Agus, terima kasih. Luar biasa. Ada tambahan? Oh iya. Boleh memeriahkan suasana, tepuk tangan boleh. Supaya nggak ngantuk, tagline kita jangan lupa. Salam NDM, partner Indonesia berdaya mulia. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, yang menarik nih Coach Fatah nih. Kalau saya tertarik di yang unit kelima di NDM NSA Publishing ya, Fatah Mubarok. Di mana di sini cita-cita kita bisik-bisik Coach Nur Saudi semalam katanya nanti di ulang tahun atau di milad yang kedua kita akan cetak buku ya, launching buku. Bismillah, dari tim-tim NDM dan rekan-rekan dari pemuda Ibadur Rahman nanti yang punya tulisan-tulisan yang sangat indah dan bagus, kami dari Nusa Daya Mulia akan siap mempublishingkan tulisan-tulisan karya-karya anak bangsa khususnya. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman, sobat profesional dimanapun Anda berada, selanjutnya Nusa Daya Mulia sekarang ini sedang marak. Kemarin banyak netizen dan juga banyak komentar-komentar dari teman-teman semua bahwa sedang aktif atau di channel YouTube Nusa Daya Mulia. Bukan begitu Coach Fatah dan Coach Nur Saudi? Alhamdulillah, jadi kita sudah punya 1 channel YouTube Nusa Daya Mulia di mana Bapak Ibu dan teman-teman bisa saksikan langsung motivasi-motivasi yang sangat luar biasa, keren banget kalau menurut saya dari Coach Nur Saudi yang begitu banyak menyampaikan motivasi-motivasi
profesional di channel YouTube Nusa Daya Mulia. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu sobat profesional yang berbahagia. Untuk selanjutnya tadi kami dari tim Nusa Daya Mulia sudah bawa hadiah khusus untuk teman-teman semua. Nggak banyak hadiahnya, ada beberapa buku atau kenang-kenangan dari Nusa Daya Mulia. Nanti bisa teman-teman semua boleh yang mau bertanya langsung, mumpung tatap muka langsung nih. Oke, ya buat yang di YouTube juga sama, buat Bapak Ibu pemirsa profesional dimanapun Anda berada, yang mau komentar di YouTube kami di Nusa Daya Mulia, silakan nanti dapat hadiah buku dari Nusa Daya Mulia. Baiklah, barangkali nih ada sedikit tambahan dari Coach Nur Saudi untuk teman-teman bisa bertanya langsung, mumpung ketemu langsung tatap muka oleh pendirinya, CEO atau founder dari Nusa Daya Mulia. Dipersilakan dari teman-teman semua yang hadir di sini. Baik, terima kasih Coach Agus, Coach Fatah, dan kawan-kawan sekalian silakan sambil mempersiapkan barangkali kalau ada hal yang ditanyakan, baik yang saat ini secara offline kita bisa silaturahim maupun rekan-rekan sobat profesional yang saat ini mengikuti channel YouTube kami. Di depan saya, ini saya juga menyampaikan bahwa spirit kawan-kawan di Yayasan Pemuda Ibadur Rahman Indonesia yang merupakan cikal bakal dari tim dan spirit kontribusi Nusa Daya Mulia, ini juga ada satu produk handmade yang disusun dan sekarang juga lagi progres untuk penerbitan izin industri rumah tangganya ya. Semoga segera kelar. Ini tren mereknya adalah susu kurma Alfat. Jadi kita punya nih Alfat Group, salah satu produksi susu kurma dan insya Allah minuman yang bermanfaat. Dan tahun depan ini akan masuk di supermarket wilayah Jakarta Barat dan DKI lah, insya Allah ya. Tadi saya barusan mengikuti satu channel di TV Desa, mendatangkan seorang eksportir, pengelola eksportir nasional, Pak Muhsin Alatas. Kemudian besok sore jam 4 sampai jam 6 itu akan diselenggarakan sebuah workshop. Dan ini saya undang pada seluruh sobat profesional NDM beserta seluruh yang hadir, nanti kita akan ikutin sama-sama bahwa ternyata potensi ekspor itu luar biasa. Memang fa'alaihi bil ilmu ya, memang harus dengan ilmu, produknya kita siapkan, kualitas, legal, kemudian standar kualitasnya kita perhatikan, maka insya Allah kita akan match and link dari silaturahim kita nanti dengan kawan-kawan di channel TV Desa maupun komunitas eksportir Indonesia. Nah ini bisa kita jadikan peluang ya, kesempatan terbaik sekaligus bagi kawan-kawan yang memiliki produk bisa Jadi kawan-kawan di Pemuda Ibadur Rahman ini memiliki beberapa jenis-jenis usaha. Jadi selain Alfat Group dengan susu kurmanya, kita juga ada tingkat lokal menyediakan sembako kemudian diantar kepada customer, betul ya, Coach Agus ya. Ini juga bagian dari usaha-usaha semangat kemandirian dari anak-anak muda yang patut kita berikan apresiasi dan penghargaan gitu. Kemudian tadi juga saya menulis sebuah artikel yang saya mengambil salah satu spirit ya, kaidah dari salah satu tim Pemuda Ibadur Rahman, Mas Ilham Tunanda yang saat ini juga hadir. Bentar lagi mau nikah, kita doakan semoga diberikan kelancaran. Jadi Ilham Tunanda tentang kekuatan untuk yakin bahwa kita mampu mencapai sesuatu, karena itu penting ya. Dan kenyataannya memang demikian, sesuatu yang sudah kita yakini dan kita bilang bisa, maka sesungguhnya otak kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berpikir mencari cara, akan berpikir mencari bagaimana supaya apa yang sudah kita yakini bisa itu bisa berhasil, dan kenyataannya memang demikian. Kalau kita merefleksikan kepada diri kita, silakan sobat profesional bisa list hal-hal apa yang pernah sobat profesional yakini untuk bisa didapatkan, dan kemudian berapa persen yang mengalami keberhasilan dan berapa persen yang mengalami kegagalan. Maka saya yakin bahwa yang mengalami keberhasilan itu jauh di atas 90%. Ketika memang sobat profesional sudah yakin untuk bisa meraihnya. Karena memang ini adalah sebuah konsepsi ilahiyah, konsepsi yang sudah diberikan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan penciptaan atas diri kita sebagai seorang manusia.
Nah, kemudian yang lain-lain teman-teman di Yayasan Pemuda Ibadur Rahman seperti tadi yang baru datang, ada Coach Nur Singgih, ini juga seorang direktur di perusahaan web development kemudian aplikasi di Rezal ID. Ini juga sebuah entitas yang sangat baik, inspirasi yang sangat baik. Nanti sobat profesional sekalian, jika ada kebutuhan berkaitan dengan pengelolaan konten web, kemudian desain web, pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis online, nanti bisa menghubungi Yayasan Pemuda Ibadur Rahman CQ di Coach Nur Singgih gitu, maupun beberapa rekan-rekan yang lain yang aktif di usaha-usaha ini. Nah, kawan-kawan sekalian, saya ingin memberikan satu tips bahwa kali ini yang hadir saya persyaratkan kawan-kawan untuk memakai kostum tertentu. Ada korelasi bahwa tingkat daya pikiran kita gitu, akan melakukan apa itu, bahwa cara berpakaian kita itu ternyata memberikan pengaruh. Cara berpakaian kita itu ternyata memberikan pengaruh. Apa yang kita sandang itu ternyata memberikan pengaruh. Saya terinspirasi dari anak saya yang pertama, Izudin, 11 tahun. Beberapa pekan terakhir saya lagi gencar bersama dengan istri saya untuk melatih supaya Izudin ini berani untuk tidur sendiri. Karena selama ini tidur bersama dengan adiknya itu. Nah, ternyata beberapa hal kita coba sampaikan secara persuasif, tidak cukup berhasil. Bahasanya adalah aku takut nanti kalau ada setan, ada apa gitu ya menakuti dia. Kemudian saya tanya, Mas Izu, apa yang menyebabkan Mas Izu berani gitu? Satu, dia mengatakan bahwa aku berani kalau aku membawa senjata tembak-tembakan aku, katanya. Maka kemudian saya sampaikan kepada Izudin bahwa nanti kalau tidur silahkan tembakannya nanti dibawa. Kemudian apalagi? Kalau setan itu takut sama apa? Setan takut sama Al-Quran gitu. Nah, udah kalau tidur nanti dibawa Al-Quran. Nah, kawan-kawan sekalian, tentunya kawan-kawan juga melihat bahwa anak kecil kalau dia minta dibelikan baju Superman, maka dia akan berlari kemudian sambil mengepalkan tangan, kemudian berjalan sambil teriak Superman terbang itu. Berbeda cerita ketika kita kasih anak itu baju biasa itu, dia tidak akan bisa terbang. Kenapa? Karena dia tidak membawa kostum Superman. Nah, kawan-kawan, kali ini saya minta untuk memakai kostum bagaimana menjadi seorang pemuda dengan aneka versi. Saya minta untuk membawa kostum baju koko. Kenapa? Karena Anda adalah pemuda Ibadur Rahman. Anak-anak muda yang memiliki karakter yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian ketika Anda memakai baju koko dengan tampilan pemuda Ibadur Rahman, maka spirit Anda untuk menampilkan diri sebagai sesosok pemuda muslim yang soleh, maka akan lebih percaya diri. Betul tidak? Betul ya? Kemudian ketika saya minta Anda untuk membawa rompi pemuda peduli, yang rompinya cukup bagus, maka kepercayaan diri Anda sebagai sosok seorang pemuda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, itu akan semakin tinggi. Demikian juga saya minta kepada Anda membawa kemeja panjang putih, kemudian memakai dasi, maka spirit Anda sebagai seorang pemuda profesional juga akan semakin tinggi. Maka mulai sekarang bahwa kostum kita itu harus menjadi satu perhatian untuk melengkapi bahwa kita sudah memiliki konsep berpikir sebagai seorang apa, bahwa kita sudah membekali, sudah memiliki kompetensi diri kita sebagai seorang apa. Kalau kita lengkapi dengan cara berpikir yang mendukung itu, cara berpakaian yang mendukung itu, maka hasilnya akan menjadi semakin percaya diri bagi diri kita. Kepercayaan diri itu menjadi penting. Oleh karena itu kepada kawan-kawan yang saat ini hadir, saya ucapkan terima kasih. Ini rapi semua, memakai rompi, kemudian memakai baju, juga sudah siap dasi. Jadi ketika nanti Anda bertemu dengan calon customer Anda, klien Anda, maka pada momen apa saat itu Anda dibutuhkan, maka kostum yang terbaik untuk mendukung itu, maka Anda harus siapkan. Karena kita adalah pemuda Ibadur Rahman, karena kita adalah pemuda peduli, karena kita adalah pemuda profesional. Baik, silakan Coach Agus kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan. Oke, baiklah.
Terima kasih Kak Nur Saudi yang telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baiklah teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat profesional dimanapun Anda berada. Untuk sesi selanjutnya kami beri kesempatan kepada teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini ataupun nanti boleh pertanyaan juga yang menyaksikan lewat channel YouTube Nusa Daya Mulia. Dan kami beri kesempatan yang pertama untuk dari teman-teman yang mau bertanya, kami silakan. Ya, silakan bertanya. Silakan. Ya. Oke. Mana? Coba yang mana aja? Berdiri atau gimana? Berdiri, boleh berdiri aja berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa bertanya dan hadir dalam acara yang luar biasa ini. Coach, saya ingin bertanya tentang bagaimana kita tampil profesional di depan klien kita, calon klien lah ya, yang memang pada saat itu apa ya, saya sendiri kan bahasanya ingin mencoba mengikuti sunnah seperti itu. Jadi dengan penampilan saya yang mungkin berjenggot seperti itu. Terus terkadang saya pakai celananya cingkrang seperti itu kan. Pernah suatu hari saya akan melakukan ini ya, meeting gitu di salah satu perusahaan yang sangat besar. Dan pada saat itu saya datang, saya lupa tuh peci tetap nempel gitu. Nah, jadi saya lagi pakai peci nggak sadar udah langsung meeting. Dengan ya cukup luar biasa lah kalau saya lihat perusahaan itu. Ketika saya keluar dari meeting oleh salah satu partner, kita dinasehatin, Mas, kalau misalkan kita meeting seperti ini dengan perusahaan sebesar ini, kalau bisa pecinya lepas terus, dan kalau bisa tampilannya dibikin yang gimana gitu. Nah, tapi pada dasarnya kalau peci masih bisa lah ya. Tetapi kalau teman saya ini kalau kita kerjasama dengan perusahaan ini karena banyak juga non muslim, mungkin kalau bisa jenggotnya dicukur. Nah, itu yang bikin saya ingin bertanya gitu. Kalau udah masalah yang nempel di badan kan agak sulit ya, tapi kalau untuk meremove sesuatu yang seperti peci apa kita siap. Nah, itu kira-kira gimana Ustadz tentang profesional kita yang notabene memelihara jenggot seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Coach. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh sekalian, boleh. Mic-nya sekalian di sana kamu akan. Oke. Sekalian pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Biar apa aja. Berdiri duduk kembali. Buka. Oh gitu dah. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Coach Nur Saudi, Coach Fata, dan Coach Agus, dan juga teman sekalian. Izinkan saya mau bertanya ya. Jadi begini, selama kurang lebih mungkin 5 bulan ya kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, dengan itu kan maka secara otomatis perusahaan besar ataupun kecil atau sebagainya itu mengalami pengunduran ataupun pengurangan omset dan sebagainya. Terutama perusahaan yang memang dia bersifat offline, artinya mungkin ya kayak bedang-bedang kecil jalan dan sebagainya. Nah, ini bertanya bahwa apakah di NDM ini memungkinkan untuk menambahkan unit baru? Tadi kan saya dengar ada 5 unit ya. Sedangkan tadi saya dengar belum ada seperti unit yang masuk ke misalnya digital itu kan, ataupun yang bersifat online seperti itulah. Sebenarnya kalau saya berpikir mungkin seperti bisnisnya Mas Singgi, Mas Hakim itu sebenarnya bisa masuk ke unit baru di NDM. Karena itu memang pertama karena memang itu kan bersifat online. Jadi bencana apapun atau misalkan COVID dan sebagainya itu tidak akan menyerang itu. Artinya setelah menurut saya baca itu
perusahaan yang masih aman ketika COVID itu salah satunya adalah di bidang IT. Jadi apakah memungkinkan ataupun ada peluang baru bagi NDM agar bisa membuka channel itu? Karena menurut saya itu bisa menjadi sebuah apa ya, pondasi kuat untuk NDM agar tetap aman dalam keadaan apa namanya, stabilitas ekonominya seperti itu. Terima kasih Coach. Mohon jawabannya, terima kasih. Lagi sekalian. Oke, Ridwan ada. Baiklah, teman-teman, Bapak, Ibu, sahabat profesional yang berbahagia. Terima kasih untuk kedua penanya kita. Yang pertama dari Coach Nur Singgi. Beliau adalah Direktur Utama dari Rezal ID. Dan yang kedua, terima kasih kami ucapkan yang telah bertanya, yakni Coach Jimmy Yulianto. Beliau adalah Ketua Yayasan Pemuda Ibadah Rahman Indonesia. Baiklah, langsung saja mungkin Coach Fatah atau Coach Nur Saudi yang akan menjawab, silakan. Saya mulai dari yang pertama dulu dari Coach Singgi ya. Bagaimana profesional dengan sunnah kalau kita sebagai seorang muslim. Pertama perlu kita pahami bahwa makna dari profesional ini sebenarnya kan orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki kualifikasi, pengetahuannya oke, keterampilannya oke, karakternya oke. Sebenarnya profesional itu tidak mensyaratkan spesifikasi sampai kepada baju apa yang harus dipakai, rambut dan seterusnya yang harus dipakai, atau potongan jenggot dan seterusnya, atau bahkan celananya mau celana seperti apa, itu sebenarnya tidak menjadi indikator. Tapi bahwa ketika sudah bertemu dengan orang atau partner yang lain, yang itu akhirnya sebenarnya lebih kepada perspektif yang muncul gitu. Perspektif. Sehingga kalau makna profesional sendiri itu adalah ketika orang sudah bekerja sama, maka kemudian tahu bahwa memang dia profesional atau tidak profesional gitu. Tapi bahwa kesan pertama itu begitu menggoda gitu. Selanjutnya itu terserah Anda. Memang itu berlaku gitu. Bahwa itu akhirnya akan menjadi perspektif di langkah pertama bahwa ini apa benar nih orang mau ngisi pengajian katakanlah begitu ya, kok akan berbicara tentang bisnis kepada saya gitu. Perspektif itu yang muncul gitu. Sehingga kalau dalam teori teori komunikasi, akhirnya ini menjadi satu kredit poin yang negatif itu. Karena apa? Karena kita butuh 2 kali lipat untuk meyakinkan gitu. Nah, untuk meyakinkan ini masalahnya apakah kita punya kesempatan dengan waktu yang cukup apa tidak. Kalau misalnya bertemu dengan nilai pengetahuannya biasa-biasa saja misal. Artinya biasa saja itu ada dua calon konsultan yang akan dipanggil lah gitu kan. Satu si X, satu si Y itu. Kemudian yang dihadapi ini adalah seorang direktur yang akan memutuskan. Dan memang waktunya terbatas. Direktur itu waktunya terbatas. Yang sama-sama nih, kompetensinya sama semua nih. Pengetahuan, keterampilan, sikapnya ya baik semua gitu. Tapi yang satu berpenampilan sebagai seorang ustadz yang akan mengisi acara. Yang satu berpenampilan sebagai orang yang memang sesuai dengan perspektif awal, saya katakan ya, perspektif awal bahwa penampilannya ya perlente, kemudian pakai dasi dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian waktunya sama. Si X yang berpenampilan kalau tadi Coach Singgi sampaikan sunnah begitu, ya waktunya sama, hanya 5 menit. Sedangkan 5 menit baru pembukaan barangkali. Dan oke, cukup. Nah kalau sudah bilang cukup, apa yang akan terjadi? Ya udah selesai kan, tahu bahwa oke, sama. Ya kira-kira begitulah gitu kan. Kemudian yang si Y, 5 menit juga. Oke, cukup sama gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kerugian tersendiri gitu. Kerugian tersendiri, bukan masalah boleh apa enggak boleh gitu. Ya tidak ada larangan sebenarnya, tapi Anda membutuhkan effort 2 kali lipat untuk meyakinkan orang bahwa Anda memang profesional di bidang itu gitu. Tapi karena waktu yang terbatas, sedangkan klien yang Anda hadapi itu hak mereka memiliki perspektif itu. Kan kalau namanya hak itu kan kita nggak bisa menuntut, Pak, tolong dong Pak, Bapak kudu ngerti bahwa saya ini orang profesional juga loh gitu. Kan kita nggak bisa masuk ke wilayah itu. Kenapa? Karena hak orang itu. Makanya itulah yang kemudian menjadi satu pembahasan teori sendiri bahwa profesional itu ya mulai dari bagaimana kita
memiliki cara berpakaian, cara ngomong, ya bahkan termasuk cara berpenampilan, pakai kacamata, pakai minyak rambut, pakai sepatu, pakai jam tangan, atau bahkan HP sekalipun, itu akan menentukan gitu. Nah kalau misalnya Anda nih yang datang sebagai contoh misalnya Coach Singgih atau yang bergerak di bidang IT, Coach Hakim ya, di bidang IT gitu. Kemudian HP yang dipakai adalah HP yang untuk menguji aplikasi itu, Coach Hakim coba sekarang sampai mana gitu. Kemudian bilang, sebentar Pak, masih loading misalnya. Coba bicara tentang IT, tapi kemudian alat yang dipakai adalah sebentar, masih loading gitu. Dan sedangkan di sinyal di sini itu, di perusahaan itu adalah sinyal terbaik itu, kemudian bilang loading. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya HP-nya kan tidak memenuhi syarat untuk bisa bergerak cepat itu. Kalau sebagai vendor yang bergerak dalam bidang IT kok HP-nya masih loading begitu, apa keputusan saya sebagai seorang direktur? Ya saya kalau memberikan nilai ketidakpercayaan saya kepada Mas Hakim karena HP-nya loading, nilainya -5, sah-sah saja bukan? Sah, kenapa? Karena itu hak saya. Makanya kalau sempat bertemu sama Coach Hakim, wah Coach, kayaknya HP-nya udah ganti Note 10 gitu. Iya, saya kudu ganti. Segera ganti. Kenapa? Karena memang itu akan mendukung, dalam tanda kutip, keprofesional Anda. Mendukung ya. Mendukung. Sekali lagi mendukung. Bahwa sebenarnya kompetensi core profesional Anda itu ya pada pengetahuan dan keterampilan. Kalau diuji barangkali, Coach Singgih juaranya gitu. Tapi masalahnya kita bertemu dengan perspektif tadi kan gitu. Makanya ini yang kemudian menjadikan bahwa apakah penting penampilan itu? Penting. Seberapa penting? Sangat penting. Berapa persen pentingnya? Anda nggak usah tanya persen, tapi bahwa itu penting. Nah pertanyaannya, kita mau laksanakan itu, kita mau ambil itu apa enggak? Tapi saya sampaikan bahwa ini ilmunya gitu. Ini ilmunya. Nah kalau seorang trainer yang akan memberikan apa namanya? Seorang trainer yang akan memberikan tentang materi perubahan pembentukan karakter misalnya. Namun kemudian dia tidak bisa mencerminkan bagaimana sesungguhnya karakter yang mulia itu, karakter yang baik itu. Nggak akan mampu terucap. Kalau misalnya dia mampu terucap, kalau ternyata itu dia tidak mampu lakukan, itu nilainya jauh, integritasnya minus gitu. Misal contoh, sebelum training dimulai gitu, seorang trainer datang gitu. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak ngomong sesuatu yang tidak produktif itu, bahkan cenderung negatif ngomongannya, dan itu didengar oleh seluruh timnya, seluruh calon peserta. Kemudian ketika dia ngomong menggebu-gebu tentang kalian jangan berbohong. Berbohong itu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji. Padahal sebelum ngisi pelatihan tadi, dia mengucapkan sebuah perkataan yang tidak bisa dihukumi lain kecuali bahwa dia telah berbohong gitu, dan itu diketahui oleh umum. Apa yang terjadi? Hilang. Keprofesionalan dia itu akan hilang sebagai seorang trainer. Padahal secara kompetensi juara. Ini pentingnya hal-hal yang mendukung keprofesionalan kita itu akhirnya menjadi sama pentingnya. Seperti layaknya wudhu kan. Wudhu dalam sholat itu, ya wudhu sebenarnya kalau bicara tentang sholat itu ya sebagai syarat syarat sahnya untuk sholat itu kan kudu berwudhu gitu. Tapi akhirnya wudhu itu menjadi wajib itu. Kenapa ya? Kalau nggak wudhu, ya setara dengan wudhu toharoh lah ya, tayamum gitu. Karena kalau tanpa wudhu, sholatnya jadi tidak sah. Ya akhirnya kalau kita sedang bertemu dengan seorang klien gitu kan, penampilan kita yang tadi itu, ya sebenarnya nggak ini, tapi bahwa dengan itu akhirnya akan memberikan nilai value bahwa kita akan lebih terdukung sifat profesionalisme kita gitu. Yaitu menurut saya menjadi wajib untuk Anda lakukan. Nah sekarang tinggal toleransi batas mana tadi kan? Wah kalau pecis, kalau saya memahami makna sunnah begitu ya tidak seperti itulah, sesaklek itu ya bahasanya ya. Kalau nggak pakai pecis kemudian nggak sunnah, nggak begitu gitu. Karena kualitas iman dan takwa kita itu kan bukan sebatas itu. Tapi kalau kemudian harus dicukur jenggot, sedangkan jenggot ini menjadi keyakinan saya, kalau itu memang menjadi batas toleransi Anda gitu, jangan lakukan gitu. Tapi kalau masih menjadi batas toleransi bahwa oh ini tidak masalah jika memang syaratnya kudu begitu gitu, ya dilakukan tidak masalah. Ketika tidak melanggar batas toleransi sesuai dengan masing-masing Anda ya kaitannya. Kalau celana cingkrang menurut saya, saya tidak pernah melihat sepanjang saya menjadi
orang ini ya, mau pakai sandal, mau pakai apa juga sebenarnya nggak terlalu masalah itu ya. Ya masalahnya bahwa ketika nanti saya memberikan nilai, ketika waktu terbatas saya ada 2 hal, kemudian saya pilih yang lain tadi, ya itu kan hak saya begitu. Nah kalau dari sudut pandang kawan-kawan, ya ini kan menjadi ini kan bahwa Anda pengen mendapatkan sebuah proyek itu, sedangkan dituntut untuk itu. Lagian rasanya kan nggak ada sesuatu yang merugikan kita kalau kita bisa melakukan itu. Kecuali kalau tidak boleh berpakaian begitu kan, sehingga aurat terbuka, nah, itu lain cerita itu. Rasanya kalau masih pada batas wilayah yang tolerable, saya rasa sih bisa dari sudut pandang sisi manajemennya begitu. Kalau berkaitan dengan pertanyaan apakah memungkinkan unit bisnis, saya rasa ide yang menarik, tapi Coach Fatal yang jawab. Baik, Coach, terima kasih, Coach. Terkait dari pertanyaan Coach Jimmy mengenai unit bisnis ya, betul. Bahwasanya yang tadi disampaikan Coach Jimmy di saat pandemi ini memang jujur dari Nusa Daya Mulia ini, dari 5 unit bisnis ini secara tidak langsung memang kita bilang tiarap gitu. Memang secara kenyataan pun di lembaga-lembaga lain atau perusahaan lain di bisnis ini kita semuanya tiarap gitu. Tapi kita memiliki spirit bahwasanya kontribusi kita juga memang tidak terlepas dari bagaimana caranya bahwa kita bisa berkontribusi untuk Indonesia. Makanya mungkin salah satu yang tadi saya sampaikan, kita sudah mulai aktif upload video di YouTube, kemudian kita lakukan seminar-seminar online via Zoom gitu. Nah, itu adalah salah satu sarana agar unit bisnis yang masih ada di kita tetap aktifkan gitu. Tapi memang untuk unit bisnis mungkin tour and travel kita nggak bisa jalankan, kemudian outbound training kita nggak bisa jalankan, seminar offline nggak bisa kita jalankan. Nah, kita maksimalkan untuk yang online. Karena memang yang disampaikan Coach Jimmy tadi betul, bahwasanya untuk saat ini kita yang paling bisa kita jalankan adalah di IT atau secara online gitu. Namun kita saat ini bagaimana caranya Nusa Daya Mulia ini tetap aktif, tetap eksis gitu. Nanti setelah batas waktu pandemi ini hilang, kita tinggal running saja, maka kita memaksimalkan unit baru. Yang tadi disampaikan oleh Coach Nur Saudi bahwasanya kita ada produk makanan dan minuman, dan saat ini ada nih di depan sini ada susu kurma. Ini adalah salah satu memang produk dari kita. Gimana caranya ya setidaknya kita bisa survive lah gitu. Kita sementara bisa hidup lah gitu. Perusahaan nggak mati lah gitu. Nah ini kita maksimalkan. Kita ibaratnya bikin produk kita jual. Dan juga ada produk yang lain yaitu di kamianter.com. Silakan mungkin nanti Sobat NDM bisa cek di websitenya kamianter.com. Unit ini kita maksimalkan untuk jual beli sembako. Karena memang kita pikir di saat pandemi ini sembako adalah bahan yang sangat pokok dan benar-benar dibutuhkan gitu. Dan secara konsep kita juga berikan konsep IT-nya juga. Kawan-kawan atau bapak ibu yang di rumah pengen ada kebutuhan sembako, nanti bisa buka website, buka barang-barangnya apa, tinggal chat via WA, kami antar. Dan saat ini kita berlakukan gratis ongkir untuk Cengkareng dan Kalideres. Dan memungkinkan juga nanti kalau unit ini besar, kita gratis ongkir lah seluruh Indonesia gitu. Amin. Ya, jadi gitu Coach. Memang untuk saat ini tahapan kami dari Nusa Daya Mulia ini sementara targetnya adalah gimana Nusa Daya Mulia ini tetap eksis di online dan kita maksimalkan di seminar-seminar online, tapi di offline kita sementara jualan lah gitu. Jualan di susu kurma dan juga produk kami antar gitu. Begitu Coach Jimmy. Tapi untuk yang terakhir ya maaf. Tadi pertanyaan apakah memungkinkan menambah unit di bidang IT yang tadi mungkin disebutkan oleh Coach Singgih di bidang web development ataupun mungkin aplikasi, sangat-sangat memungkinkan gitu. Dan kita masih berproses. Artinya kita masih pertimbangkan, masih ada pembahasan dan kita bilang memungkinkan banget gitu. Karena memang bisnis ini juga sangat untuk saat ini dibutuhkan gitu. Tapi untuk saat ini kita masih berproses di susu kurma di Alfat Group dan juga di kamianter.com. Begitu Coach, terima kasih.
Saya menambahkan sedikit ya. Kawan-kawan sekalian, saat ini NDM saya diminta untuk membantu sebagai konsultan ya, untuk pembenahan manajemen bisnis di sebuah perusahaan startup. Startup ini namanya Ekodo ya. Omsetnya udah 4 miliar lebih kemarin tahun 2019 disampaikan, dan saat ini kita sedang berproses. Saya sama Coach Fatah gabung dalam di WA Group untuk think tank itu ya. Ini salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian saat ini bersama dengan TV Desa Channel, kemudian yang ini bekerja sama punya link di Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu spirit kita adalah bagaimana membangun sebuah unit bisnis koperasi dan UMKM desa-desa seluruh Indonesia supaya produktif itu. Dan saya bersama dengan NDM ada satu positioning yang cukup baik lah, bahwa kalau pengen memperbaiki di aspek manajemen SDM-nya, memperbaiki di aspek kualitas prosesnya, itu nanti bagiannya NDM. Kalau pengen memperbaiki di aspek marketingnya, itu nanti di bagian ada Infinite 88 itu sebagai match and link di ini gitu ya. Kalau pengen bagian packagingnya, nah itu ada bagian tersendiri yang di bagian ininya gitu. Artinya apa kawan-kawan sekalian, bahwa semakin lama jaringan ini semakin terbuka. Berkah dari pandemik yang saat ini ada itu, Allah bukakan cara-cara lain yang ternyata di luar batas kita. Bahwa kemarin saya mengikuti satu Zoom meeting gitu ya, satu Zoom bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Mas Duki gitu ya, yang beliau memberikan gambaran besar bahwa program-program ke depan dari pemerintah itu adalah seperti ini untuk pembangunan UMKM dan koperasi seluruh Indonesia. Jaringan kita terbuka. Bahwa ketika Zoom bersama dengan kawan-kawan di channel desa, kalau ada link-link yang saya sampaikan pada kawan-kawan itu diikutin sebagai bagian dari ini. Dan saya selalu dimintai komentar ketika ada acara di TV Desa. Setiap acara TV Desa, Mas Nur Saudi, bagaimana Mas Nur Saudi menanggapi kondisi ini. Artinya apa? Bahwa peluang ini semakin besar. Bahkan kemarin sama Coach Fatah ketika bertemu dengan Ekodo Startup itu, Pak Wahyu yang menjadi direktur keuangan di Ekodo itu juga menyampaikan bahwa saat ini Infinite 88 itu sedang menginisiasi kerjasama dengan Kementerian Desa. Ada satu embrio UMKM dan koperasi di Kulon Progo di Yogyakarta sana itu yang akan didampingi gitu, sebagai cikal bakal atau sebagai inilah master percontohannya begitu ya. Nah, artinya dari sisi pengelolaan bagaimana peningkatan kualitas manajemen SDM, manajemen prosesnya, itu nanti akan NDM bisa masuk di sana. Artinya peluang ini nanti semakin besar, kawan-kawan sekalian yang saat ini sobat profesional yang pengen menjadi pebisnis, punya produk apa, fokus kualitasnya dijaga. Nah, insya Allah nanti akan banyak ya keberkahan lah melingkupi kita dengan sharing-sharing dan silaturahmi dengan para kolega. Saya rasa demikian Coach Agus, Coach Fatah, dan barangkali sudah saatnya aja kita bismillah kita potong tumpeng biar semakin berkah didoakan oleh pemuda-pemuda solih yang ada di depan kita. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, sobat profesional yang berbahagia. Demikianlah acara kita pada kesempatan siang hari ini dalam rangka memperingati 1 tahunnya Nusa Daya Mulia. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sahabat profesional yang berbahagia, kami informasikan untuk sobat profesional untuk terus ikuti channel YouTube kami di Nusa Daya Mulia, dan juga jangan lupa juga bisa dicek di website kami di www.nusadayamulia.com, atau bisa juga di akun Instagram kami di partner.ndm, dan bisa juga dilihat melalui Facebook yakni di partner.ndm. Demikianlah Bapak, Ibu, serta teman-teman sobat profesional yang berbahagia. Untuk itu, sebelum acara pemotongan nasi tumpeng sebagai simbolis secara 1 tahunnya berdirinya Nusa Daya Mulia, maka saya Agus Padri selaku pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDM, Partner Indonesia Berdaya. Oke, baik teman-teman dan Bapak Ibu sobat profesional yang berbahagia, mari kita sama-sama saksikan untuk pemotongan secara simbolis nasi tumpeng. Ini adalah wujud
rasa syukur kami semua memperingati 1 tahunnya Nusa Daya Mulia. Masya Allah. Bismillah. Oh ya itu. Apa? Enggak langsung paham ya. Oh iya. Iya, atau maksudnya langsung sampai ganging gitu maksudnya. Nah. Nah, Ustaz potong secara simbolis gitu. Udah siap belum? Sampai dilihat terang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Boleh tepuk tangan semua teman-teman semua. Fatah ngasih ke Ustaz. Oh, Iya, ini taruh aja di tangan ya. ini nggak dikasih apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, kasih. Kalau udah siap, angkat tangan dulu ya. Ya, siap. Fatah.